Iya. Foto ke depan, ya. Iya. Oke, udah? Udah. Nah, sekarang teman-teman sekalian kembali menghadap ke depan. Ingat-ingat tempat terakhir teman-teman sekalian menunjuk tadi. Udah? Ingat-ingat udah? Udah. Sudah ingat? Sudah. Oke, kalau sudah silahkan tutup mata Anda. Kemudian sambil Anda tutup mata Anda, ingat-ingat tempat terakhir Anda menunjuk yang paling-paling maksimal. Ingat-ingat, cukup diingat-ingat, tidak usah dilakukan. Oke, sudah ingat? Sudah. Kalau sudah ingat, sekarang tarik nafas, hembuskan, dan sementara teman-teman sekalian tarik nafas dan hembuskan, perintahkan kepada diri sendiri, aku ingin setengah meter lebih jauh daripada batas maksimal yang tadi. Oke, jika sudah silakan buka mata dan putar diri Anda sampai semaksimal mungkin setengah meter lebih jauh daripada yang tadi. Bisa? Oke, balik ke sini. Bentar. Yang bisa berapa orang? Oke. Sudah? Ingat batas terakhir yang setengah meter lebih jauh tadi. Tutup mata sebentar. Tarik nafas. Ucapkan dalam diri ketika hembusan nafas, saya ingin setengah meter lebih jauh lagi. Setengah meter lebih jauh lagi. Dan ketika teman-teman sekalian sudah ucapkan di dalam diri, tarik nafas, dan ketika hembusan nafas, teman-teman sekalian buka mata dan putar tubuhnya setengah meter lebih jauh daripada yang tadi. Oke, silakan menghadap ke depan. Bisa? Bisa. Jadi totalnya ada berapa meter? 1,5 meter. Awalnya bisa nggak? Bisa. Pada awalnya sebelum melakukan tadi bisa nggak? Nggak bisa. Kok setengah meter lebih jauh bisa? Sekarang setengah meter lagi lebih jauh daripada yang terakhir, kok bisa? Sekarang tutup mata. Jangan-jangan meter ini. Bayangkan tempat terakhir tadi, dan tarik nafas. Dan ketika hembusan nafas, ucapkan dalam diri setengah meter lebih jauh daripada yang tadi. 2 meter kan? Dan ketika hembusan nafas, yang selanjutnya silakan buka mata dan putar setengah meter lebih jauh daripada batas terakhir tadi. Jangan putar. Badannya jangan putar. Oke. Silakan menghadap ke sini. Bisa? Bisa. Total berapa meter? 1,5. Lebih Kok jauh. bisa? Tepuk tangan untuk Anda semua. Silakan duduk. Kok bisa ya? Jangan-jangan ini hipnotis. Fokus. Nah, masih ingat? Tuh, kenapa kok bisa? Karena kita punya tujuan. Seperti itu teman-teman sekalian. Ketika kita punya tujuan, tubuh kita secara otomatis akan melakukan namanya proses adaptasi. Nah, makanya kelebihan manusia dibandingkan dengan binatang-binatang lain adalah dibandingkan dengan binatang atau makhluk hidup Tuhan yang lain adalah kemampuan untuk beradaptasi. Seperti itu. Nah, bagi orang-orang yang tidak bisa beradaptasi, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Orang yang tidak bisa beradaptasi, dia lama-kelamaan akan punah. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Itulah kekuatan dari pikiran teman-teman sekalian. Tadi siapa yang tujuan di sini adalah pengen menemukan potensi diri? Siapa tadi? Lupa. Nah, teman-teman sekalian, itu salah satu permainan mind power. Sekarang kita akan melakukan permainan yang selanjutnya. Nah, melakukan namanya proses sugesti diri. Nah, sugesti diri teman-teman sekalian. Sekarang sementara teman-teman sekalian duduk di kursi masing-masing, silakan teman-teman sekalian duduk, posisikan duduk Anda duduk dengan senyaman mungkin. Saya tidak tahu posisi nyaman seperti apa yang Anda inginkan, tetapi posisikan diri Anda dalam posisi senyaman mungkin.
Oke, sekarang sementara teman-teman sekalian nyaman, teman-teman sekalian sekarang tutup mata teman-teman sekalian. Dan sementara tutup mata, perintahkan pada diri sendiri, perintahkan dalam hati ke bagian mata, perintahkan, ingat, perintahkan pada bagian mata, wahai mata, engkau sekarang aku perintahkan untuk semakin lemas, semakin rileks, terasa malas, dan otot-otot yang tadinya kencang semakin mengendor. Wahai mata, engkau aku perintahkan sekarang juga untuk beristirahat. Lemas, malas, tidak bertenaga, dan tidak berkeinginan sedikit pun juga untuk bergerak. Engkau aku perintahkan sekarang juga untuk diam, rileks. Bahkan pada bagian mata, engkau aku perintahkan ringan sekali, seringan kapas yang melayang-layang, ringan sekali. Dan sementara kamu, wahai mata, ringan, lemas, malas seperti itu, tidak ada seorang pun juga yang dapat membuka engkau, termasuk aku. Karena engkau aku perintahkan sekarang juga untuk lemas, malas. Dan Anda boleh mencoba-coba untuk menggerakkan kelopak mata Anda, tetapi rasakan bahwa semakin Anda mencoba-coba untuk menggerakkan kelopak mata Anda, justru kelopak Anda menjadi semakin diam. Kelopak mata Anda tidak berkeinginan sedikit pun juga untuk bergerak. Anda boleh coba, Anda boleh paksa untuk buka. Dan semakin Anda diamkan, dia semakin rileks. Dan Anda semakin paksa, justru dia semakin diam dan memilih untuk tetap rileks. Coba, Anda boleh coba, Anda boleh paksa. Buka kalau bisa, Anda boleh coba, Anda boleh paksa. Dan semakin Anda paksa, dia semakin diam. Yaudah, dibiarin gini aja sampai besok ya. Oke, sekarang karena tadi Anda yang memerintahkan bagian mata untuk rileks, sekarang Anda dapat pula memerintahkannya untuk kembali normal. Ucapan dalam hati, wahai mata, engkau sekarang aku perintahkan untuk berhenti di relaksasi itu dan kembali ke kondisi normal. Ya Allah, aduh, berat banget mata tadi mau buka. Tadi berat banget langsung mau buka. Aku takut gelap-gelapan. Paksa kayak orang lain. Kayak dilem gitu mata orang gitu juga nggak? Atau nggak? Kalau nggak berarti nggak konsen. Yang perintahkan siapa? Diri sendiri. Oh, diri sendiri nggak bisa buka? Ya iyalah, kan perintahnya tadi kan gini. Ucapan dalam diri sendiri, wahai mata, engkau kuperintahkan sekarang juga untuk rileks. Dan ketika rileks, tidak ada seorang pun yang dapat membuka engkau, termasuk aku. Ya nggak bisa. Karena diri sendiri yang perintahkan. Ketika terbuka, susahnya buka. Berarti kamu nggak konsen. Sumpah. Aku memang nggak bisa. Oke. Boleh? Dan bisa juga. Boleh sharing apa yang dirasakan? Berat banget. Kelopak mata. Menutupi mata dilemin. Gak bisa buka. Kayak nempel. Tadi udah diusahain belum supaya buka? Udah usaha habis. Bisa. Kamu bisa buka mata buka, semakin tidak bisa. Seberapa kuat sih mungkin usahanya yang kurang buka? Bisa dilem gitu. Kasih lem. Gitu. Saya bisa buka habis itu. Pertamanya berat. Nah, sekarang untuk Anda, Mbak siapa? Mbak Dini, sekarang perintahkan, wahai kaki, ucapan dalam hati. Tarik nafas,
Hembuskan dalam ketika hembusan nafas, ucapkan wahai kaki, engkau perintahkan sekarang juga untuk relax, nyaman, damai. Wahai kaki, mulai bagian telapak kaki hingga bagian paha, relax, nyaman. Engkau perintahkan untuk nyaman, relax, nyaman dan semakin nyaman. Perintahkan lebih dalam lagi, lebih kuat lagi. Wahai kaki, sekarang nyaman, relax, dan tidak berkeinginan sedikit pun juga untuk bergerak, nyaman sekali. Dan sementara semakin nyaman, tidak ada seorang pun yang dapat menggerakkan kau, termasuk aku. Anda boleh coba-coba untuk menggerakkannya, dan semakin Anda coba untuk menggerakkannya, justru dia semakin gerakannya. Anda boleh coba, boleh paksa untuk berdiri, Anda boleh paksa untuk berdiri. Coba kan? Coba ini berdiri. Coba. Oke. Bisa? Apa yang dirasakan? Nggak ada. Oke, nggak apa-apa? Belum. Belum tersugesti. Nah, ketika tersugesti teman-teman sekalian, maka kaki ini juga akan diam seperti mata. Nah, bayangkan ketika tadi kan sudah bisa membuktikan bahwa mata bisa tersugesti. Sebenarnya kalau kita terus latihan, kita bisa mensugesti telinga kita, mata kita, perasaan kita, penciuman kita, lidah kita untuk lebih sensitif. Wahai mata, engkau aku perintahkan sekarang juga hanya melihat hal-hal yang baik. Apa yang terjadi? Yang dilihat hal Yang baik. Pernah nggak seperti itu sebelumnya? Wahai telingaku. Jangan mendengar nanti budak. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Siapa lagi? Rasanya gimana, Pak? Tadi gimana rasanya? Lucu. Ada yang rasa lucu gitu ya? Gimana? Gitu rasanya. Gitu deh gimana? Nggak bisa. Oke, susah gitu ya. Orangnya berat, bisa. Nah, jadi teman-teman sekalian, tahukah Anda bahwa Anda barusan melakukan yang namanya hipnosis? Tetapi hipnosis itu adalah hipnosis diri, atau yang disebut dengan self hipnosis. Supaya hipnotis jadi orang sukses gitu. Kita fokus. Gimana kita hipnotis kita waktu kita UTS? Pintar kita, otak pintar. Apa enggak ya? Ya apa? Buat self hipnosis yang lain yang untuk prestasi apa misalnya? Kan itu untuk latihan, itu dia hanya sebagian kecil. Setiap hari kita bisa memerintahkan diri kita itu hal-hal yang positif. Kalau kita sudah terbiasa seperti itu, nanti kalau ada orang ngomong yang nggak enak itu rasanya nggak nyaman. Udah terfilter sendiri. Karena perilaku kita setiap hari sudah terhipnosis dengan hal-hal yang Positif. orang yang ngomong apa saja nggak terpengaruh. Oke, seperti itu teman-teman sekalian. Kita sudah melakukan namanya self hipnosis. Nah, jadi teman-teman sekalian, sebenarnya hipnosis itu di modul teman-teman sekalian juga ada, tetapi tidak dibahas sekarang. Saya akan membahas pengertian hipnosis itu adalah hipnosis adalah suatu keadaan di mana sugesti tembus tanpa ada filter atau tanpa ada saringan. Selesai, itu pengertian dari hipnosis. Ada? Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai hipnosis, lebih dalam mengenai hipnosis, kita akan membahas mengenai apa itu emosi. Pengertian emosi.
Emosi adalah keadaan dalam diri individu sebagai akibat dari adanya peristiwa yang umumnya berasal dari luar dirinya. Bener nggak? Benar. Contohnya seperti apa? Ada contoh gini. Senang. Saya pengen tanya kepada satu orang. Mbak yang pakai kerudung merah, muda. Merah, muda. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda merasa bahagia? Apa yang harus terjadi sehingga Anda merasa bahagia? Nyaman, terus ada tanpa disadari itu awalnya nyaman, terus tanpa disadari itu saya senyum-senyum sendiri. Kapan Anda tahu bahwa Anda merasa bahagia? Waktu digombalin cowok. Ketika Digombalin cowok. ketika apa? Ketika saya nyaman dengan Seseorang. Oke, seseorang itu ada di mana? Lihat orang lain. Enggak. Di dalam diri apa di luar diri? di luar diri saya. Nah, dengan sesuatu yang di luar diri memunculkan satu respon yang disebut dengan emosi. Jadi ingat katanya emosi itu bukan marah-marah kayak gitu kan. Wah, kamu sedang emosi. Enggak. Emosi itu umum. Benar nggak? Orang kebanyakan kalau lagi marah disebut emosi. Padahal enggak. Emosi itu semuanya, teman-teman sekalian. Nah, jadi beda banget pengertiannya. Nah, sama. Sekarang saya pengen tanya kepada satu dua, Mbak yang pakai baju hitam putih, belang. Kapan Anda merasa sedih? Ketika sesuatu itu seperti apa itu? Seperti sesuatu itu Diputusin, dihianatin. Bukan kena kaget terus lah, banyak hal. Dihianatin juga. Emang kamu kalau sakit hati kalau dipatah-patahin, kalau dikata-katain orang dia sakit hati kan? Masih dikatain orang. Apa di mamamu kamu nggak capai tujuan mamamu kamu pasti sedih. Oke. Nah, Kena pacar aja. sampai di sini udah jelas belum bahwa sebenarnya emosi itu muncul karena Sudah. sesuatu dari luar. Emosi itu sebagai akibat dari adanya respon dari luar, benar nggak? Nah, seperti itu pengertian dari emosi. Seperti itu teman-teman sekalian. Bahwa kita menangkap apa yang di luar kita dan menjadikannya informasi. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Nah, ada sebuah cerita teman-teman sekalian. Nah, cerita ini umum saya ceritakan bahwa suatu ketika ada dua orang perempuan. Nah, dua orang perempuan ini yang satu pertama jalan di sebuah jalan. Jalan di sebuah jalan, dia ketemu segerombolan laki-laki jahat dan kemudian menjahatinya, melakukan perbuatan yang tidak senonoh hingga apa yang terjadi, si perempuan ini mohon maaf diperkosa. Nah, dalam keadaan seperti itu, maka teman-teman sekalian, dia menangkap respon dari luar dan menjadikan informasi. Kemudian yang satunya tiba-tiba juga sama mendapatkan perlakuan yang seperti itu. Namun teman-teman sekalian, yang kedua beda dengan yang pertama. Dia memberikan arti yang berbeda. Artinya seperti apa? Ini yang akan kita bahas. Sini kita lewatin dulu ini. Nah, jadi teman-teman sekalian, yang satu memberi arti bahwa saya ini sudah jadi orang yang kotor, tidak pantas lagi hidup di dunia ini. Maka apa yang terjadi? Bunuh diri. Dia bunuh diri. Dan yang satu mengatakan bahwa oke, keadaannya memang seperti ini, tetapi saya tidak akan mengizinkan orang lain merasakan apa yang saya rasakan. Lalu apa yang terjadi? Dia membuat edukasi kepada wanita-wanita lain untuk bisa belajar bela diri, sehingga para laki-laki yang berniat jahat dia bisa lawan, dan ketika melawan apa yang terjadi?
merasakan perasaan yang sama seperti yang dia rasakan. Lebih berdaya yang mana? Yang kedua. Yang kedua. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian, bahwa 3 hal yang mempengaruhi terjadinya emosi, salah satunya adalah dengan pemberian arti, teman-teman sekalian. Nah, kita bisa katanya seperti ini. Kegagalan adalah apa tadi? Kegagalan? Ada yang mengatakan bahwa kegagalan ini akhir dari segala-galanya. Apa yang terjadi? Segala-galanya berakhir. Nah, artinya seperti itu teman-teman sekalian. Maka dari itu hati-hati terhadap arti yang diberikan. Nah, jadi hati-hati terhadap arti yang diberikan teman-teman sekalian. Mengapa? Karena kita hanya akan merespon terhadap arti yang kita berikan teman-teman sekalian. Itu menciptakan yang namanya fokus pikiran teman-teman sekalian. Nah, sekarang saya pengen tanya kepada teman-teman sekalian. Ujian artinya apa? Arti dari ujian itu apa? Cobaan. Ujian itu adalah cobaan, oke? Ujian kampus itu apa? Ujian. Soal-soal penentuan tes kuliah. Bukan pengukur. Oke. Sekarang saya pengen tanya di kelompok bagian kanan di sini ya. Nah, saya pengen tanya di kelompok bagian kanan di sini. Saya pengen tanya pengertian dari ujian menurut bagian sini apa? Tolak ukur. Kalau ukur satu pikiran gitu. Tolak ukur satu kemampuan. Mengukur Oke, nah, di kemampuan. sebelah sini. Ujian menurut Anda itu aja loh. Ada ujian tuh apa sih? Mengalir aja kalau dipikir. Iya. Ada udah pernah ujian loh. Mengukur pengetahuan dan pemahaman kita. Surat yang digunakan untuk mengetahui kemampuan kita, batas akhir kemampuan. Batas akhir kemampuan. Oke. Kalau bagian tengah, Sama tolak ukur, tapi itu untuk evaluasi seberapa dalam materi yang kita terima, itu tuh bisa kita terapkan atau bisa kita pahami. Ibaratnya itu adalah suatu tolak ukur, mengukur kemampuan kita sejauh atau pengalaman kita, pemahaman seperti itu. dan ketika itu adalah tolak ukur, maka apa yang harus Anda lakukan? semaksimal Berusaha semaksimal mungkin. Oke. Berusaha semaksimal mungkin. Nah, tadi ujian adalah tolak ukur. Pernah nggak? Kalau memang ternyata ujian adalah tolak ukur, bagaimana? Yang suatu ketika misalnya dia ketika mau ujian tiba-tiba ibunya sakit, kepikiran, dan ketika kepikiran dia merasa sedih, ujiannya bagaimana? Tidak fokus. Nggak fokus. Apakah itu bisa? Apakah betul jadinya ujian bisa dijadikan tolak ukur bahwa dia pintar apa enggak? Enggak kan? Nah, maka dari itu pengertian dari ujian itu apa? Mereview. Apalagi? Mengingat. Mengingat yang maksudnya mengingat yang sudah kita tahu. Ya. Apa? Kalian apa? Mari kita. Arti yang diberikan pada satu stimulus menimbulkan satu reaksi psikologis. Kadang orang bilang katanya, ujian lagi, berat nih, susah nih. Akhirnya apa yang terjadi? Susah. Nah, sama teman-teman sekalian. Jadi caranya, pada prinsipnya adalah emosi itu menular teman-teman sekalian. Maksudnya seperti apa? Ketika ada orang yang lagi sedih, teman-teman sekalian, orang yang lagi melihat orang sedih juga ikut-ikutan sedih. Betul nggak seperti itu? Ada teman lagi galau, dia tiba-tiba yang tadi ceria tiba-tiba berubah jadi galau.
Ketika galau, orang lihatnya gimana? Sedih. Nah, coba teman-teman sekalian tiba-tiba dari luar, nggak jelas satu ketika apa, tiba-tiba datang lagi nih. Mantap nih. Rasanya gimana? Orang lihatnya gimana? Senang kan? Bener nggak? Senang kan? Tapi tiba-tiba orang lihatnya gimana? Pusing. Apalagi udah kayak gini, udah begini. Dia mikir apa itu? Banyak utang betul. Berat. Berarti pakai uangnya, pakai yang lain. Nah, jadi emosi itu menular teman-teman sekalian. Nah, kita akan melakukan namanya emotional release. Kita pernah nggak teman-teman sekalian di sini mengucapkan sesuatu ucapan ke dalam diri sendiri, yang mengucapkan kata minta maaf pada diri sendiri, mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, mengucapkan kata cinta pada diri sendiri. Nah, kita akan melakukan namanya emotional release dulu teman-teman sekalian. Sekarang teman-teman sekalian, posisikan diri Anda, duduk Anda dengan duduk senyaman mungkin. Oke. Sekarang teman-teman sekalian, sementara teman-teman sekalian duduk dengan senyaman mungkin, letakkan tangan di jantung Anda. Letakkan tangan di jantung Anda. Kemudian pejamkan mata Anda. Bernafaslah dengan lebih bebas. Oke. Sekarang ucapkan pada diri sendiri dengan nama Anda. Ucapkan pada diri sendiri nama Anda. Misalnya nama saya, misalnya ada nama Mbak Sinta misalnya, Sinta, atau nama Anda, ucapkan nama Anda. Sekali lagi ucapkan. Kemudian ucapkan, maafkan aku, dengan penuh penghayatan. Maafkan aku. Aku minta maaf. Ucapkan nama Anda. Katakan, saya menyesal. Saya menyesal. Terima kasih. Saya mencintaimu. Ucapkan nama Anda. Sekali lagi ulangi. Ucapkan nama Anda dan katakan, saya minta maaf. Maafkan saya. Saya menyesal. Terima kasih. Terima kasih. Saya mencintaimu.
Ucapkan dengan lebih menghayati lagi, dengan lebih perasaan lagi. Katakan, saya minta maaf. Pada diri Anda sendiri. Ucapkan dengan penuh perasaan dan penghayatan. Saya menyesal. Anda mungkin sekarang dapat mendengarkan nafas Anda. Kemudian ucapkan kepada diri Anda, terima kasih. Saya mencintaimu. Oke, tarik nafas dan hembuskan, dan ketika hembuskan nafas, silakan buka mata Anda dan rasakan yang Anda rasakan sekarang. Kenapa nangis? Anis kan emosi juga. Ini luapan emosi kita terhadap diri kita sendiri. Sadarkan teman-teman sekalian, di usia teman-teman sekalian, kita menggunakan sumber daya yang luar biasa, itu diri kita sendiri. Sebenarnya kita bukanlah pemilik dari diri kita sendiri. Yang kita miliki hanya nyawa, benar, yang dipinjamkan Tuhan. Semua yang kita miliki, baik tangan, mata, semua kaki, itu adalah milik. Namun pernahkah kita bersyukur, mengucapkan, wahai tubuh, wahai diri, aku minta maaf. Maafkan aku menyesal. Terima kasih. Aku mencintaimu, wahai tubuhku. Aku mencintaimu, wahai diriku. Kalau apa yang terjadi, rasakan sekarang. Ketika tubuh diucapkan dengan kata yang luar biasa, yaitu kata maaf, kata penyesalan, kata terindah yaitu terima kasih, dan kata yang luar biasa yaitu cinta, maka tubuh kita pun akan berubah jadi luar biasa. Terkadang kita terfokus pada kekurangan yang kita miliki, tetapi terkadang kita lupa bahwa kita diberikan anugerah yang luar biasa berupa diri ini, benar nggak? Dalam emotional release ini, kita merilis atau mengeluarkan semua emosi kita, mencurahkan dan berterima kasih kepada diri kita sendiri atas sumber daya yang luar biasa yang kita miliki. Apa yang kita sekarang? Tenang. Cerita aja. Enggak. Izinkan setiap kata-kata yang keluar dari mulut Anda, yang Anda curahkan bersama-sama dengan emosi itu juga keluar. Kayak sadar kalau ternyata apa yang sudah saya lakukan terhadap diri saya sendiri itu salah. Tanpa saya sadari, saya tidak sebenarnya selama ini saya tidak mencintai diri saya. Terus kan? Ternyata saya sadar saya melupakan ini yang selama ini sama saya itu diri saya sendiri gitu. Saya melupakan dia. Izinkan setiap luapan yang Anda keluarkan,
kata-kata yang keluar dari mulut Anda bersama-sama mengeluarkan emosi yang tadi terpendam. Yang lain mungkin bisa berbagi dari proses ini apa kira-kira yang terjadi. Nah, lama bebas bara rahasia, kita semua kan udah belajar. Karena begini teman-teman sekalian, tahukah Anda bahwa emosi negatif itu ibarat bara api yang kita pegang akan melukai tangan kita sendiri, benar nggak? Ya. Maka sekarang saatnya kita melepas semuanya. Bara api yang selama ini mengganggu kita, bara api yang selama ini membuat kita terbakar, kita buang semuanya. Meskipun saat ini kita merasakan luka, meskipun saat ini kita merasakan luka bakar itu, tapi sadarlah teman-teman sekalian, itu lebih baik daripada kita terus menggenggam bara api itu. Dan pada kesempatan ini kita juga akan melakukan penyembuhan, sehingga ketika nanti keluar dari sini teman-teman sekalian sudah terbebas dari bara api yang selama ini digenggam. Pada momen seperti ini teman-teman sekalian bebas untuk mencurahkan apapun isi hatinya, meluapkan semua yang ada di hati, dan izinkan setiap kata-kata, setiap rasa, setiap bayangan yang muncul, izinkan semuanya keluar, izinkan semuanya mengalir keluar. Bisa dilatih setiap hari latihan. Insya Allah Anda akan bebas dari beban-beban hidup. Jadi menikmati menjalani hidup itu dengan sangat nyaman, nggak ada beban. Apapun yang terjadi di luar sana semuanya. Saya setua ini masih melakukan itu setiap pagi dan malam. Sehingga apapun terjadi di luar diri saya nggak pernah itu menganggap beban, itu dijaga. Kalau dipikir saya setahun ini 2 kali lahan laki-laki, pertama suami saya, kemudian bapak saya. Kalau dipikir berat, tapi semua itu harus tanggung. Orang hidup itu sebetulnya hanya menuju sebuah perjalanan panjang. Sudah sangatlah rugi kalau kita sebagai manusia berpikir negatif, memikirkan hal yang tidak baik, melihat hal yang tidak baik, apa yang tidak baik. Anda semua masih muda, kalau mengenai ilmu seperti ini, Anda akan lompatannya sudah jauh lebih. Saya mengenal ilmu ini sudah kuat. Maka ketika saya mengenal ilmu ini sejak muda, pasti lompatnya lebih hebat. Karena itu saya ingin memperkenalkan ilmu ini kepada Anda semua. Saya berharap Anda menjadi manusia yang lebih hebat dari apa yang saya katakan. Karena akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa ini sejak Anda muda. Izinkan suara saya membimbing Anda memasuki kondisi pelepasan emosi. Sementara Anda duduk, bayangkan di depan Anda ada sebuah tong sampah, sebuah tempat sampah, sebuah tempat di mana nantinya Anda akan membuang emosi negatif, membuang bara api yang selama ini mengganggu Anda, membakar Anda, membuang emosi segala perasaan-perasaan yang negatif yang mengganggu selama ini. Buat gambaran itu jadi semakin nyata, semakin jelas.
Gambaran tempat sampah yang sebentar lagi itu akan menjadi tempat di mana Anda membuang dan melepaskan semua emosi-emosi negatif, semua perasaan-perasaan yang selama ini mengganggu Anda dan mengganggu Anda. Sekarang mulailah membayangkan, Anda mulai mengingat-ingat, Anda boleh untuk mulai melepaskan perasaan-perasaan, emosi-emosi yang tadinya terpendam, yang tadinya terbelenggu, yang tadinya menghantui diri. Pelan-pelan mulai taruh di tempat sampah tersebut dan izinkan setiap detik demi detik membuat Anda menjadi semakin lega. Anda dapat menaruhnya pelan-pelan, atau Anda boleh juga untuk membuangnya semua atau melepaskan semua ke dalam tempat sampah tersebut. Pengalaman-pengalaman yang selama ini pernah membuat Anda merasa kecewa, pengalaman-pengalaman yang membuat Anda sedih, semua itu mulai lepaskan. Izinkan semuanya menghilang dari diri Anda. Semuanya mulai Anda masukkan ke dalam tempat sampah tersebut. Bahkan Anda juga boleh melepaskan emosi yang paling mengganggu Anda. Yang mungkin selama ini menghantui Anda. Lepaskan semuanya. Izinkan semuanya menghilang dari diri Anda. Izinkan yang tadinya melekat dalam diri Anda, lepaskan semuanya. Dan izinkan setiap yang Anda rasakan, dan bahkan tangis yang Anda keluarkan, lepaskan semuanya. Dan sekarang izinkan semuanya, lepaskan sekaligus, masukkan sekaligus. Masukkan ke dalam tempat sampah tersebut dan izinkan tempat sampah itu semakin lama semakin Anda jauhkan, semakin menjauh. Dan izinkan setiap jarak yang menjauh itu membuat Anda menjadi semakin terasa lebih lega, terasa lebih nyaman, terasa lebih bahagia. Dan izinkan tempat sampah itu jauh.
Wahai diriku, aku minta maaf. Aku menyesal, wahai diriku. Aku menyesal. Wahai diriku, aku ucapkan dengan sepenuh hati, wahai diriku, terima kasih. Wahai diriku, aku mencintaimu, wahai diriku. Aku mencintaimu dengan sepenuh hatiku. Nah, sekali lagi, wahai diriku, aku datang ke sini minta maaf. Maafkan aku, wahai diriku. Terima kasih, wahai diriku. Dan aku mencintaimu, wahai diriku. Dan mulai hari ini dan seterusnya, mulai hari ini dan di sini, mulai hari ini dan di sini, aku berjanji pada diriku, berjanji menjadi pribadi yang baru, menjadi diri yang baru, untuk dapat meraih cita-cita hidup, impian hidup, serta apa yang aku inginkan, dapat bermanfaat bagi orang lain, dapat bermanfaat bagi orang-orang yang selama ini mencintaiku, kedua orang tua, kedua orang tua yang selama ini menyayangi, memberikan kasih sayang, memberikan kehangatan, memberikan semua yang aku inginkan. Sehingga nanti aku sukses, aku bisa membuat mereka, membuat orang-orang yang kau sayangi semakin tersenyum, memberikan senyuman, dan mengucapkan selamat. Selamat atas keberhasilanmu, selamat. Dan izinkanlah mulai hari ini dan seterusnya saya menjadi lebih baik, menjadi lebih luar biasa dari yang sebelumnya. Silakan buka mata Anda. Gimana perasaan Anda sekarang? Gimana perasaan Anda sekarang? Lebih nyaman. Sebelumnya bagaimana? Oke, sekarang izinkan setiap detik dan detik yang berlalu membuat Anda menjadi pribadi yang baru, luar biasa, sehingga Anda dapat dengan mudah untuk meraih apa yang Anda sudah cita-citakan. Gimana perasaan Anda sekarang?
Kenapa?